Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Renungan siang pada hari ini akan berbicara unsur buah roh yang ketujuh, yaitu kesetiaan. Bapak Ibu sekalian, kesetiaan dalam unsur buah roh ini diterjemahkan dari kata Yunani pistis. Kata pistis ini juga mempunyai arti iman. Artinya kata kesetiaan hampir bisa dikatakan berkaitan erat dengan iman. Orang beriman pasti setia dan orang setia pasti beriman. Contoh, orang yang setia kepada Tuhan pasti beriman kepada Tuhan. Seorang mau setia kepada Tuhan ketika ia beriman atau percaya secara penuh kepada Tuhan. Kalau tidak percaya kepada Tuhan, mana mau orang itu setia kepada Tuhan. Kesetiaan dan keberimanan ini juga ditunjukkan oleh Mother Teresa dari Kalkuta. Mother Teresa adalah seorang yang teruji kesetiaan dan keberimanannya kepada Tuhan. Mengapa dia setia dan beriman? Karena dia yakin bahwa Tuhan tidak memanggilnya untuk mengejar kesuksesan, tetapi untuk beriman dan setia. Bapak-Ibu sekalian, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa beriman kepada Tuhan itu bukan karena kita melihat dan mengalami hal-hal besar saja, tetapi dari hal-hal kecil dan sederhana juga. Demikian juga dengan kesetiaan itu harus dimulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, baru kemudian hal-hal besar. Logikanya adalah tidak mungkin seseorang setia dan benar dalam hal besar, kalau dalam hal-hal kecil saja ia tidak setia dan benar. Mengapa demikian? Karena mengerjakan hal-hal kecil dengan setia dan benar adalah lebih sulit, lebih susah dilakukan. Karena orang-orang cenderung mengabaikannya dan menganggapnya remeh. Contoh, bagaimana kita bisa menghilangkan virus corona dari muka bumi ini kalau kita sering abai untuk pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak adalah sesuatu yang kecil dan sederhana. Dan bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi banyak orang abai dan anggap remeh. Akibatnya, abai yang kecil dan sederhana ini, virus corona meningkat dengan tajam. Jadi kalau kita beriman kepada Tuhan bahwa virus corona akan bisa dikalahkan, maka kita harus setia kepada hal-hal kecil dan sederhana, yaitu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Bapak Ibu sekalian, saya akan mengakhiri renungan singkat ini dengan sebuah cerita. Ada seorang bernama Wolfgang Puck. Dia seorang chef terkenal di seluruh dunia. Ia bercerita bahwa dirinya sudah berkecimpung dalam dunia kuliner sejak masa remaja. Ia memulainya dari seorang pencuci piring. Karena ia setia, ulet, dan berpotensi, maka ia mulai diajari berbagai teknik mempersiapkan bahan untuk dimasak dan akhirnya belajar teknik memasak yang sesungguhnya. Sekarang ia mempunyai banyak restoran di berbagai negara dan sangat disegani oleh para ahli kuliner di dunia ini. Kalau kita mau dipercaya Tuhan melakukan hal-hal besar, maka kita harus setia dan mau melakukan hal-hal kecil terlebih dahulu. Jadi kalau kita mau melakukan hal-hal besar dan berhasil, maka kita terlebih dahulu mulai setia akan hal-hal kecil. Tuhan Yesus memberkati. Amin.